wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffazati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Dalam menunggu karena mungkin asar terlalu cepat ya. Biasanya kan jam 4.30 baru mulai. Rupanya asar sekarang jam 3.15 sudah asar. Kemudian saya agak lupa ingat karena pas tanggal 1. Hari ini tanggal 1. Ya, awal gajian ya. Jadi awal bulan. Biasanya awal bulan ini kan cerah muka ibu-ibu itu. Sama ya, Bu. Ya, kan udah masuk ke rekening. Yang punya gaji masuk ke rekeningnya. Yang punya suami masuk ke rekening suami. Karena kadang-kadang ibu udah dikasih tahu aja. Nah, itu aja masalahnya. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini, di bulan yang baru ini Allah pertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibunda semua rahimakumullah, kajian kita kemarin telah selesai hal-hal yang berkaitan dengan hadas. Tidak tuntas itu. Hadas kecil wudu, hadas besar mandi, hadas kecil, hadas besar mandi wajib. Masih ingat ibu tuh? Itu ngaji sebulan tuh gak pernah hilang kan? Itu udah beres, mandi sudah, wudu sudah. Dan ini kemarin masuk syarat sholat yang pertama. Jadi ibu kalau sebelum sholat itu mesti tuntas wudunya, mesti tuntas mandi wajibnya. Setelah kita berwudu maka masuk syarat sholat yang kedua. Ini belum sholat ini bu, masih syarat. Berapa kemarin sholat? Berapa kemarin bu yang punya catatan? 5. Syarat sholat ada 5. Yang pertama suci dari hadas kecil, hadas besar. Itu udah selesai itu bu. Gimana cara menghilangkan hadas besar? Mandi. Gimana menghilangkan hadas kecil? Wudu. Hadas kecil itu orang yang belum berwudu itu namanya hadas kecil. Hadas besar kemarin ada 5. Menstruasi, hubungan suami istri, keluar sperma laki-laki, haid, nifas, wiladah. Nah ini wajib mandi yang 5 ini. Udah selesai. Masuk syarat sholat yang kedua. Adapun syarat sholat yang kedua, taharatun badanin, suci badan. Apa yang pertama? Suci badan. Wa mablusin, suci pakaian. Suci badan, suci pakaian. Wa makanin, suci tempat. An najasin ghairu ma'fu, suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat dari najis yang tidak dimaafkan. Berarti ada najis yang dimaafkan, ada Ustaz. Nanti sampai kita di sana. Ada najis yang dimaafkan, ada najis yang tidak dapat dimaafkan. Jadi ini berarti masuk persoalan najis. Fala tahus salama'ahu, maka tidak sah solat orang yang terkena oleh najis yang 3 hal tadi. Allahu Akbar.
sujud ibu tadi, nempellah tai cicak yang masih segar di keningnya. Ibu sujud, tidak sadar rupanya ada tai cicak yang masih segar, tidak kering, masih basah. Allahu Akbar. Pas naik itu sudah kayak kena koyok, tapi koyoknya tidak putih. Ada pula ibu koyok yang viral sekarang, ibu. Tahu ibu tuh? Tahu ibu? Memang tahu deh ibu di sini ya. Kok Ustaz tahu dari istri saya tahu. Ada ibu-ibu, aduh dunia sekarang minta ampun bu, ya. Rumah tangga itu makin banyak tantangannya. Ya viral itu bu ya. Setelah lulus P3K. Memang kencang-kencang sekarang yang lulus P3K. Saya peringatkan yang honor-honor di kantor saya. Lulus semua. Ya. Saya di kantor itu ada sekitar 4 orang honor, lulus semua P3K. Saya panggil aja, kalian jangan macam-macam. Nah, kalau udah lulus, nah sama kasus kan viral sekarang, ya. Viral sekarang. Seharusnya kalau lulus makin sayang istri. Allah bukakan pintu rezeki lewat istri kita. Jangan sangka lulus itu hanya karena kita sendiri, tidak. Pasti ada peranan orang-orang yang berdoa kepada Allah. Jadi nggak bisa main-main. Jadi termasuk ketika ibu sujud terkena di sininya. Sami Allahu liman hamidah, atau habis sujud Allahu Akbar, tanpa sadar ada benda di sini kita. Diusap-usap rupanya tai cicak yang masih basah, maka sholat ketika itu menjadi batal. Kenapa? Ada najis. Apanya yang kena tuh? Badan. Atau pakaian, ibu tidur, pulas ibu tadi tidur, akhirnya keluar. Apa yang keluar biasa tidur tuh? Bukan orang tidur enak tuh. Jas keluar air, netes di baju. Saking puas tidur kena bajunya. Habis tidur bangun subuh, ambil wudu, baju itu dibawa sholat. Sah atau tidak? Tidak, sudah kena najis. Oh, air liur najis Ustaz? Tidak. Nanti kita kaji. Ya, air liur tidak najis. Yang najis itu air perut. Jas itu air yang keluar dari perut, bukan air liur. Air liur tidak najis ya. Nah, begitu. Apa dasarnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wasiyabaka fatahhir. Hai Muhammad, kata Allah, engkau beribadah kepada Allah, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu maka sucikanlah. Itu maknanya apa? Pakaian saja tidak boleh terkena najis, apalagi badan. Nah, itu dalilnya Al-Quran yang mengatakan. Wala yaturru najis li badanihi, maka tidak sah solat kalau badan terkena najis. Lakinna, akan tetapi tidak masalah ketika dia berdekatan dengan najis, meskipun hukumnya makruh. Ibu mau sholat di masjid, tiba-tiba nampak tai cicak, ibu geser sedikit, jangan bersentuh, itu menjadi makruh. Nah, itu menjadi maka hati-hati bagi yang punya cucu di rumah. Kadang cucu kita itu buang air sembarangan, kena lantai menjadi najis. Makanya di rumah itu ada namanya ruang sholat. Nggak penting di rumah itu dibuat, di rumah saya nggak ada ruang sholat Ustaz. Maksud ruang sholat di situ apa? Sebuah tempat yang kita hindari untuk terkena
najis. Jangan sampai main anak-anak di sana. Ada ruangan khusus. Kalau kita sholat di situ kita sholat. Maka Rasulullah juga berkata begitu, buat sebuah ruangan yang di dalamnya untuk dijadikan musalla. Musalla itu apa namanya itu? Tempat sholat. Jangan ibu maknakan saya di rumah saya nggak ada musola. Musola itu apa artinya? Tempat, sediakan ruangan di tepi, mamanya satu kecil. Khusus pokoknya di samping meja tamu itu nggak boleh anak bayi main di situ. Untuk apa gunanya? Tempat sholat. Supaya terjaga kesuciannya. Bukan berarti dibuat pula rumah itu musola, enggak. Kita kan kadang-kadang terlalu berpikirnya kita kan nggak ada duit, nggak ada musola. Semua rumah pasti ada musola. Apa contohnya? Kan kita taruh sejadah di situ. Berarti itu tempat sholat. Jadi bedakan tempat sholat dengan tempat main anak. Supaya apa? Terjaga kesuciannya. Terjaga kesuciannya. Tidak sembarang tempat sholat tadi. Kalau sempat, apalagi banyak anak-anak kecil, kan sembarangan dia kena di situ, maka itu menjadi najis. Kalau sudah najis tempatnya, maka sholat tidak sah. Wasaqfu kazalik, maka sholat itu sah meskipun berhadapan dengan najis, baik di atas, di bawah, di samping. Yang penting kita tidak bersentuhan dengan najis. Paham ibu tuh? Ada orang sholat di kandang ayam. Kandang ayam itu najis atau tidak? Kan ada punya usaha ayam kan? Nah, sediakan tempat sholat. Artinya dia berhadapan dengan najis, sholat tetap sah. Kenapa? Karena terhindar dari najis meskipun berdekatan. Nah, begitu. Wala yajibu ijtinaban najas bi ghairi shalat. Kalau di luar sholat silahkan, kata Nabi. Tidak masalah kita bersentuhan dengan najis. Apa contohnya? Ya kita cuci ikan berdarah. Darah najis atau tidak? Najis kan, kita tidak masalah kita berinteraksi dengan najis. Karena sehari-hari pun kita berinteraksi dengan najis. Nah, ada manusia yang tidak ada najis. Apa contohnya? Buang air kecil, buang air besar, itu semuanya najis. Jadi tidak bisa kita terhindar dari yang namanya najis. Paham? Sampai di sini paham ibu-ibu semua? Oke. Kita lanjut. Apa itu najis-najis yang tidak dimaafkan? Yang pertama, rawthun wa baulun, buang air kecil, buang air besar. Ini tidak bisa dimaafkan. Ya, contoh cucu kita buang air kena baju, jangan bawa sholat, ganti. Ya. Atau kita buang air kecil, percikannya kena pakaian, maka kita hati-hati. Kenapa Rasulullah menyuruh orang laki-laki kalau buang air kecil itu gimana? Duduk, ya enggak? Laki-laki kalau buang air kecil duduk, perempuan juga duduk. Kalau berdiri pasti percikannya kenalah celana, kenalah sarung, akhirnya menjadi najis, tak bisa dibawa sholat. Maka disuruh duduk. Ini harus betul-betul bersih. Maka muncul ilmu istinja, betul-betul bersih. Di sinilah kita lihat gambarannya. Agama Islam itu adalah agama yang sangat bersih, suci dari kotoran. Saya pernah menemukan toilet di hotel mewah, nggak ada airnya, Bu. Tak ada air. Yang ada apa? Tisu. Ini mewah, tapi yang ada tisu, nggak ada airnya. Kapan air itu muncul? Kalau kita sudah pergi. Pergi itu di toilet itu baru dia keluar otomatis. Berarti dia kan tidak nyuruh kita istinja pakai air, disuruh pakai tisu. Nanti dibersihkannya setelah karena pakai sensor. Apa Bu? Karena pakai sensornya. Begitu. Yang kedua,
baulun, buang air kecil. Yang ketiga, maka hal seperti ini seluruh yang keluar dari buang air adalah najis, meskipun dari burung sama ikan. Ikan ada enggak taiknya, Bu? Tai ikan ada enggak? Apa hukumnya? Najis. Tahu Ibu ikan teri? Ada enggak taiknya? Apa hukum taiknya? Najis. Maka hati-hati mencucinya. Jangan-jangan termakan nanti tai ikan teri ketika digoreng. Apa, Bu? Kan mulai itu kan? Tai ikan najis atau tidak? Pernahkah kita makan? Ikan teri, mungkin itu dimaafkan. Cuma kalau ikan tamban dibuang tak taiknya. Nah, itu hati-hati. Pas makan digoreng kok ada pahit-pahit, itu tai ikan teri, itu ikan tamban. Padahal itu sudah najis. Maka di kitab ini disebutkan tai burung, hati-hati membasuh daging, hati-hati membasuh ikan, hati-hati membasuh jaradun, meskipun belalang sekalipun. Ada tak tainya? Ada. Kepiting ada. Maka Islam itu sangat bersih, Ibu. Dapat daging kurban, simpan ke kulkas tanpa dicuci, darahnya sudah menyatu dengan daging, betul-betul kalau udah keluar di kulkas tuh dia betul-betul darahnya sudah bersih pas nyucinya. Jangan ada darah. Maka orang-orang tua dulu kalau nyuci ikan ada namanya bosuan terakhir itu dialirkan, bukan jangan direndam. Apalagi nanti ikan itu Ibu rendam, sudah lama-lama warna airnya sudah mulai merah, berarti masih ada darah. Kalau masih ada darah berarti najis. Paham Bu ya? Nah, ini betul-betul bersih. Betul-betul bersih. Meskipun ikan di sini, ikan itu suci, tapi taiknya najis. Tetap najis. Sebagian ulama mengatakan annahu in taghayyara an halihi qabla al-bal'i walau yasiran najis wa illa patanajjas. Seekor binatang memakan buah, biji-bijian, keluar sama dengan biji itu tersebut. Kalau seandainya dia berubah, maka itu disebut dengan najis. Kalau dia tidak berubah, maka dia disebut barang terkena najis. Nah, contoh kopi luwak. Kopi luwak itu bukan najis, tapi barang terkena najis karena tidak berubah. Berubah dimakannya seperti itu, keluar seperti itu, maka itu disebut mutanajjas, barang terkena. Kalau barang terkena najis, gimana cara membersihkannya? Dibasuh, maka dia menjadi suci. Ibu makan tertelan cincin. Ibu tertelan cincin, keluar dia seperti cincin, keluarnya atau tidak? Seperti cincin. Hukum cincin tadi apa? Najis atau barang terkena najis? Barang terkena najis. Barang terkena najis caranya gimana? Dibasuh. Selesai. Begitu juga kopi luwak. Kenapa majelis ulama mengatakan dia halal? Karena dia bukan najis. Ketika keluar dia luwak tadi dari apa yang makan itu? Binatang itu ya, tidak berubah, dia tetap menjadi biji. Maka biji tadi hukumnya apa? Barang terkena najis. Tapi kalau sudah berubah, terbelah, hancur, itu disebut najis. Jadi itu saja bedanya. Kalau dia keluar, Ibu makan durian, keluar dia durian lagi, tidak berubah, maka itu barang terkena najis. Tapi kalau udah berubah, menjadi benda najis. Paham ya Bu? Ya ada yang mengangguk aja nampak. Tak paham tak enggak? Paham maksudnya Bu?
Kalau berubah disebut barang terkena. Kalau berubah disebut dengan kalau tidak berubah disebut dengan barang terkena najis. Itu aja bedanya. Berarti kopi luwak apa hukumnya? Barang terkena najis. Cara makannya baru halal bagaimana? Dibasuh, dicuci dulu. Kalau tidak dicuci berarti dia menjadi najis. Nah begitu. Jadi nggak apa-apa. Kalau ibu minum kopi luwak nggak masalah. Karena kita yakin dibasuh nggak sama orang tutup. Dicuci atau enggak? Kecuali kalau tidak dicucinya, ya itu. Nah jadi adanya. Kalau dicuci berarti dia menjadi suci dia. Nah ini disebut hukumnya di sini. Wafil majmu' ada sebagian ulama mengatakan dulu orang menggiling padi memakai binatang. Iya bu, menggiling padi itu dulu pakai binatang, gandum, padi, beras sebelum teknologi ditemukan. Maka ketika itu bercampurlah padi tadi dengan air seni kuda. Maka itu dimaafkan. Kenapa? Memang mengelolanya seperti itu dulu. Ya. Kan dia dibersihkan lagi nanti berasnya. Nah, sudah terkena najis, maka itu disebut dengan barang terkena najis. Nah, begitu. Sudah berapa tuh yang najis itu? Buang air kecil, buang air besar dari siapapun, baik manusia ataupun binatang, baik yang halal ataupun yang haram. Tetap najis. Sampai-sampai ikan pun tetap najis buang airnya. Buang airnya tentu buang air besar yang kita tahu. Buang air kecil ikan kita kan tak tahu. Yang tahu kan tahi ikan, tetap najis dia. Jadi mulai hari ini hati-hatilah ibu memasak ikan. Hati-hatilah menyuci ikan tamban. Ikan itu jadi kecil udah nampak. Ya, apalagi teri yang kecil-kecil sekali itu dimaafkan. Karena udah nggak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan nanti hancur dia. Ya cukup tapi tetap dibersih. Ikhtiar kita dibersihkan. Nah begitu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf mazi. Ini dah paham kita nih. Orang yang bersangatan syahwat keluar air, maka itu disebut najis. Wadi juga sama. Juga najis. Selanjutnya dam. Apa arti dam? Darah. Darah itu najis. Allahu Akbar. Ibu tuh apa namanya pas terkena paku kakinya, cuma tidak sadar. Pamannya kita terhantuk. Ibu tuh pergi dia ke masjid dengan kawannya, tiba-tiba kakinya terhantuk. Karena terhantuk kaki itu sedang menggosip, kan tidak terasa tuh bu kan? Iya kan? Karena asik cerita kan? Sedang menggosip untuk ke masjid. Pas sholat setelah sholat, rupanya kakinya berdarah, diulang sholatnya, bersihkan dulu karena darah itu najis. Paham ya? Kan kadang-kadang kita tidak sadar, rupanya berdarah, maka darah tadi diberhentikan dulu baru sholat. Nah, darah yang tidak najis, kabid, hati tidak najis. Hati ayam tidak najis. Kalau najis hati ayam kan halal dimakan. Padahal hati itu dari apa? Dari darah. Karena hati itu segumpal darah. Hati kerbau tidak najis, makan aja lah. Tidak najis itu. Hati sapi. Pokoknya hati yang halal dimakan, maka itu tidak najis. Wattohal itu bahasa kitanya limpa. Saya tidak tahu ada limpa itu bu. Limpa sapi kan, limpa kerbau. Kan di kurban banyak itu. Maka itu tidak najis, boleh digoreng. Limpa, maka hal itu termasuk tidak najis. Wa min maitin in aqad wal 'alaqah wal mudghah. Janin itu tidak najis. Ada orang keguguran yang keluar itu segumpal darah atau segumpal daging, itu tidak najis. Kenapa? Karena itu manusia, calon yang akan jadi manusia, maka itu tidak najis. Itu
itu selanjutnya. Terus apalagi qaihun namanya. Qaihun itu nanah. Apa bu? Nanah. Najis itu nanah. Maka kalau bisul menghasilkan nanah, bersihkan dulu baru sholat. Masih ada yang kena bisul sekarang bu? Ada nggak yang kena bisul sekarang? Karena ibu duduk di atas bantal. Betul tuh bu? Percaya ibu duduk di atas bantal kena bisul? Nanti masih percaya ibu ya? Ada kena bisul, maka karena duduk di atas. Padahal kenapa dibilang orang tua? Dulu bantal tuh mahal. Kalau sekarang saya aja nikahkan orang duduknya di atas bantal dulu semua. Nggak saya bilang nanti kamu kena bisul, ada. Ya. Tadi ijab kabul orang di atas bantal duduknya disediakan tuh. Yang perempuan duduk di atas bantal, yang laki-laki duduk di atas bantal. Nggak mau juga ketinggalan mertuanya pun duduk di atas bantal. Jadi itu mitos, nggak boleh kita percaya. Ya. Tapi begitulah orang tua kita dulu mendidik, tapi akhirnya berlaku untuk kebaikan, kan tidak sopan. Duduk di atas bantal, motong kuku malam hari. Kalau motong kuku di malam hari, kenapa bu? Hah? Tidak boleh memotong kuku karena dulu tidak ada listrik. Bukan. Kalau sekarang lebih terang malam kadang daripada siang. Iya kan? Jadi macam-macam dulu. Tapi itu cara orang-orang tua dulu mendidik dan itu mempan ya. Ada cara mereka untuk mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi nanah juga. Wa qai'un ma'idah. Nah, ini juga najis ini. Yang dimaksud di sini muntah perut. Muntah air yang keluar dari perut itu najis. Tapi kalau dahak najis atau tidak? Tidak. Dahak keluarnya dari kerongkongan. Ingus keluar dari kepala, dia tidak najis. Tapi kalau yang keluar dari perut itu najis. Muntah itu najis. Maka termasuk tadi keluar dari perut itu air yang tidur ngorok keluar apa tadi air apa namanya? Ances itu keluar dari perut tubuh, najis dia. Karena naik dia dari perut itu keluar, maka itu termasuk najis. Apa itu muntah perut? Ar-raji' ba'dal usul lil mi'dah. Makanan yang keluar kembali setelah sampai ke dalam perut, sekalipun berupa air. Maka muntah, kalau ibu muntah itu tidak boleh bekas muntah kena baju, maka itu tidak boleh dibawa sholat, mesti dibersihkan atau ganti bajunya. Karena ketika itu dua sudah menjadi najis. Terus apalagi termasuk najis marrah, empedu. Apa bu? Empedu, itu najis. Air susu binatang yang haram dimakan, empedu, dan juga air susu binatang yang haram dimakan, itu juga najis. Susu kucing itu haram, nah halal kan, maka itu juga menjadi najis. Wa ammal mani fatahirun. Adapun sperma itu hukumnya suci, dia tidak najis. Ini kisahnya ada, Rasulullah pun tidak mencuci kalau kena izar, sarung umpamanya terkena, maka sah dia dibawa sholat. Kenapa? Karena dia suci. Terus najis lagi. Sudah berapa nih yang najis? Itu semua adalah najis yang tidak bisa dimaafkan. Terus apa lagi najis? Bangkai. Apa yang najis bu? Bangkai binatang yang haram dimakan, termasuk najis itu. Jadi bangkai juga termasuk beda najis. Walau nahu zubab mimma la naqsalahu. Walaupun sejenis bangkai lalat yang tidak berdarah, termasuk najis.
Bangkai lalat, bangkai nyamuk, bangkai cicak, semua itu termasuk najis. Kalau kita bersentuhan dibasuh, tidak boleh dibiarkan. Itu termasuk najis bangkai. Ghairu bashrin, selain bangkai manusia. Manusia tidak najis. Berarti semua bangkai itu najis kecuali bangkai manusia, wasama, bangkai ikan, wajara, dan bangkai belalang. Apa beda bangkai dengan yang halal, Bu? Kerbau mati tanpa disembelih itu najis bangkainya. Kecuali bangkai yang halal, atau ayam mati tanpa disembelih itu jadi bangkai. Yang halal itu bukan bangkai, bangkai tidak halal. Makanya kalau ayam disembelih itu namanya bukan bangkai ayam, itu namanya ayam mati. Jangan dibilang bangkai, karena bangkai ini dia menjadi najis karena ada proses yang tidak halal. Kalau ikan, itulah bangkai yang halal karena matinya tidak disembelih. Belalang, bangkai yang halal karena mati tidak perlu disembelih. Tetap manusia halal karena manusia itu berasal dari benda suci, tidak najis. Selain yang tiga ini, yang namanya bangkai najis. Begitu. Apalagi termasuk najis, muskirin, minuman keras. Anggur yang untuk minum mabuk-mabuk itu najis. Berarti termasuk narkoba itu najis. Rokok, Bu? Rokok najis atau tidak? Kalau menurut Ibu rokok najis atau tidak? Ayo, rokok najis atau tidak, Bu? Bilang yang najis, nanti berarti suaminya yang merokok hisab najis. Maka banyak pendapat ulama, yang pendapat yang kuat mengatakan rokok itu makruh, tidak najis, tapi haram dia ketika membahayakan. Jadi gak najis dia. Kalau najis nanti pulang ibu kan ketemu suami yang merokok, itu najis itu. Tidak bisa juga dihukum najis. Tapi minuman keras itu najis, apapun mereknya. Karena firman Allah mengatakan, ya, setiap minuman keras itu najis. Ma'i', baik yang cair seperti khamar ataupun yang tidak cair seperti ganja, narkotika, segala macam, heroin, sabu-sabu, semuanya najis. Itu najis semuanya. Apalagi benda najis? Termasuk benda najis untuk anjing dan babi, meskipun dia hidup. Nak jadi bangkai dia sudah najis. Begitu. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan najis yang harus kita hindari ketika kita melaksanakan sholat. Ada pertanyaan? Silahkan. Khusus masalah najis, Bu, udah paham semua? Berarti udah paham, Ibu, ya? Apa yang maksud dengan najis tadi? Baik, secara umum najis itu terbagi 3. Najis ringan, najis sedang, najis berat. Najis ringan, air, buang air anak yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Sudah tidak ada lagi sekarang seperti itu. Kenapa? Hampir anak yang lahir dikasih susu sapi, iya kan? Jadi tidak ada lagi. Kalau sudah bercampur tidak ada lagi. Ini khusus air susu ibunya. Najis pertengahan yang tadi, yang 12 tadi, termasuk nanah, darah, apalagi tadi? Buang air kecil, buang air besar, bangkai, tai, ya, kotoran, ya, kotoran binatang, semua itu najis pertengahan. Caranya gimana?
dibasuh. Yang terakhir najis mughallazah, najis berat. Apa itu? Anjing dan babi itu juga najis. Nah, begitulah kira-kira. Ada pertanyaan silakan Bu. Mohon izin saya minum dulu. Musim batuk Bu. Ini batuknya kuat. Pikir-pikirlah dulu apa yang mau ditanyakan. Kalau kita buka masalah fikih munakahat baru banyak yang nanya. Kalau masalah najis nggak banyak yang nanya Bu ya. Bismillah. Ya silakan Bu. Ya. Ini masalah. Melihara kucing itu boleh. Rasulullah cinta kepada kucing. Makanya tadi ada ruangan di rumah itu yang dibersihkan, disterilkan. Yang disebut dengan musola tadi, tempat sholat. Jangan ibu berpikir musola itu ibu buat pula di rumah itu kayak ada kali kerapinya. Kadang-kadang kan kita berpikirnya itu. Jangankan itu, rumah kontrakan pun bisa kita buat musola geser 5 hari itu sedikit, geser pula kursi sedikit, kasih ruangan untuk 2 orang sholat atau untuk 1 orang sholat. Yang ruangan ini tidak boleh tempat tidur kucing di situ. Ya, awasi kucing jangan sampai buang air pula di situ. Maka kalau melihara kucing, ya setidaknya punya kandang lah. Ya, ada kandang kucing. Takut Allahu Akbar pas mau rukuk, buang air dia di sejadah, kan? Selesai. Tempat terkena najis, kucingnya tidak najis. Ibu pun sholat, manjat kucing di kita nggak batal sholat kita, karena kucing tidak najis. Yang najis itu apa? Buang airnya najis. Nah, ini yang perlu dijaga tadi. Karena buang airnya najis, perlu kita jaga, berhati-hati. Boleh memelihara binatang tidak ada masalah, tapi jangan sampai nanti mengganggu ibadah kita, keabsahan ibadah kita, terutama masalahnya najis. Nah, ini yang 3 tadi najis. Ada lagi yang lain? Baik. Nah, ini masalah hal-hal yang berkaitan dengan najis. Saya kira ini sudah cukup paham kita pembagian-pembagiannya. Sebetulnya banyak pembahasan di sini. Walau masakal bad. Nah, ini masalah membersihkan najis berat. Ibu juga sudah paham. Udah kan? Sama. Udah ngerti udah. Menyamak. Gimana cara menyamak? Basuh dengan air tanah 1 kali, dengan air bersih 7 kali, dengan air bersih 1 kali. Kapan itu? Ketika kita terkena najis mughallazah, jilatan anjing. Karena kita kalau kering sama kering dengan anjing tidak ada masalah. Yang masalah itu apa? Basah dengan kering. Atau basah dengan basah, ibu mandi dengan anjing di sungai itu tidak terkena najis karena anjingnya basah, kita basah. Yang kena itu apa? Kita kering, dia basah. Contoh jilatan. Kalau kena jilat kaki, berarti kaki wajib disamak. Gimana cara nyamaknya? Itu tadi pakai air tanah. Pakai air tanah berapa kali? 7 kali. Air bersih 1 kali. Rupanya Bu, setelah diteliti oleh tim ahli, air tanah ini membersihkan bakteri dan najis dari jilatan tadi lebih dahsyat dari rinso, dari sabun, dan segala macam. Kan diteliti sekarang semua ajaran agama. Kok bisa air tanah? Apa salah pakai sabun? Ya kan? Atau apa salahnya pakai rinso, pakai segala macam? Rupanya air tanah tadi lebih menawarkan najis yang ada di jilatan tadi. Jadi sudah ada sebetulnya. Diteliti bagaimanapun, sama seperti
hadis Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat selama azan dikumandangkan. Dan azan dikumandangkan selama 24 jam tanpa putus. Rupanya di dunia ini, Bu, azan ini tidak putus selama 24 jam. Coba diteliti oleh orang, rupanya gemuruh kalimat takbir sampai ke aras itu tidak pernah berhenti sedetik pun. Azan subuh kita di sini. Mulai kita selesai azan, Padang mulai azan. Padang selesai azan, Aceh mulai azan. Aceh mulai azan, Malaysia azan lagi. Malaysia mulai azan, Thailand berputar terus menerus tanpa berhenti. Maka sebagian sejarah mengatakan ketika astronot itu sampai ke luar angkasa, yang terngiang dalam telinganya itu apa? Azan. Kok ada suara ini? Kenapa kalimat takbir itu tanpa berhenti? Rupa inilah yang memutas poros dunia ini. Kalau ini sudah berhenti, dunia akan kiamat. Bukan berarti, makanya azan tidak pernah berhenti, selalu digaungkan. Karena waktu itu berputar seperti putaran matahari. Sekarang kita asar. Di sebuah tempat sudah maghrib, di sebagian tempat sudah isya, sebagian tempat sudah subuh, sebagian tempat sudah zuhur. Berputar terus seperti ini. Maghrib di kita, subuh di Amerika. Azan terus bersahut-sahut azan tadi. Inilah yang membuat dunia ini terjaga. Karena kalimat-kalimat tasbih, kalimat takbir inilah yang menjaga dunia ini. Selama sholat masih didirikan, ada saatnya nanti manusia lalai akan sholat, maka sholat azan sudah mulai hilang. Nah, itulah tanda akhir zaman. Kalau sudah hilang, itu tanda dunia ini akan kiamat. Tidak ada lagi suara azan. Tidak ada lagi suara azan. Jadi inilah yang menjaga tadi apa? Sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, inilah yang menjaga terus menerus. Maka dalam hal sholat ini mesti kita persiapkan dengan matang. Belum kita masuk sholat lagi sudah kita jaga. Yang pertama, benarkan dulu mandi wajib kita bagi yang junub. Yang kedua, tepatkan cara berwudu. Yang ketiga, masuk syarat sholat yang kedua tadi, benarkan tubuh kita ini bersih dari hadas, dari najis, baik badan atau pakaian atau tempat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sucilah ketika itu. Suci lahir batin. Mau gimana sholat kita ini khusyuk, sementara kadang-kadang persiapan kita tidak siap. Maka khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian terbaikmu ketika kita ingin masjid, sujud kepada Allah. Harus betul-betul itu. Pakaian terbaik ini maksudnya apa? Suci. Tidak terkena oleh najis. Kalau terkena lumpur tidak ada masalah. Jadi jangan berpikir nanti, pakaian cantik yang harganya sekian juta, tidak. Apa yang dimaksud di sini? Suci dari najis, suci dari kotoran-kotoran yang membuat sholat kita tidak sah. Nah, itu najis. Baik, bunda semua, nanti insya Allah kita lanjut ke syarat sholat yang ketiga. Syarat yang ketiga, kita cepat ini mau Ramadan lagi kan, kaji fikih kita tidak habis-habis. Baik, sebelum ditutup kita masuk dulu tadi najis-najis yang dimaafkan. Berarti yang tadi najis yang tidak dimaafkan. Apa saja najis yang dimaafkan? Najis yang dimaafkan yang pertama adalah damun barghus, sejenis darah yang sedikit. Dia darah,
tapi sedikit. Apa contohnya? Barus, Allahu Akbar, nyamuk termaafkan. Banyak tak darah nyamuk bu? Sikit, paling 1 titik. Maka darah yang tidak dimaafkan tadi apa? Darah yang mengalir keluar atau dimaafkan. Terus apa lagi yang dimaafkan? Darah sejenis dablin, kudis. Kudis itu kan tidak bisa di stop. Orang-orang dulu kena kudis umpamanya, keluar airnya sedikit. Yang penting dibersihkan. Tapi sekarang sudah ada kudis lagi ya. Maka ini juga termasuk dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan adalah sedikit darah percikan darah orang lain terkena kita, tapi tetesannya saja, maka hal itu juga dimaafkan. Termasuk darah yang dimaafkan nahwi damin ru'af, darah yang sedikit keluar dari hidung. Ada orang-orang yang berdarah hidungnya bu, kayak mimisan kan. Nah, itu sebagian ulama mengatakan termasuk darah yang dimaafkan. Kan bisa ditahan dulu sebentar kan. Nah, itu juga darah dimaafkan. Wa yuqas bihi ma damun sairul munaqazah, termasuk darah yang keluar sedikit ketika digigit serangga atau digigit tapi sedikit darahnya, maka itu dimaafkan. Wa yu'fa an damin nahwi qasdin wa hajmin, juga darah dimaafkan setelah ibu berbekam. Kan sudah bekam bawa sholat, kan masih ada bintik-bintik merahnya itu dimaafkan. Nah, darahnya itu dimaafkan. Nah, kecuali kalau banyak. Terus dimaafkan lagi sedikit lumpur yang kita yakini najisnya tidak ada di situ. Contoh, kan banyak orang tukang tuh, kenapa bapak nggak sholat pak? Kotor nih, berlumpur, celana berlumpur, baju berlumpur. Itu bilang sama yang tukang seperti itu dimaafkan, karena lumpur tidak najis. Andai pun memang ada najis, dimaafkan. Kan ada alasan itu tuh. Saya kotor, nggak mau sholat. Nah, itu dimaafkan di sini. Jadi orang-orang yang bekerja ini juga dimaafkan di situ pakaiannya. Nah, ini najis-najis yang dimaafkan. Termasuk najis yang dimaafkan adalah bersuci memakai istijmar, memakai selain air. Contoh pakai batu. Jadi rupanya bersuci itu boleh pakai air, boleh pakai batu. Maka pakai batu pun tetap dimaafkan. Kenapa? Karena sudah tidak ada air. Boleh pakai batu atau sesuatu benda yang keras, atau boleh beristinja seperti itu. Termasuk najis yang dimaafkan adalah tai yang sudah kering. Maka saya bilang tadi, Allahu Akbar, nampak kering, buang, maka itu dimaafkan. Tapi kalau basah, tidak dimaafkan. Makanya di masjid-masjid banyak ikan kering dulu. Karena tai cicak udah kering kan, ambil saja, nggak perlu dibasuh. Beda dimaafkan dan dimaafkan, tahu ibu ya. Kalau tidak dimaafkan berarti mesti dibasuh. Tapi kalau dia kering maka tidak perlu dibasuh, dibuang saja. Nah, maka ketika itu sah sholat di situ. Nanti repot lah hari takmir masjid juga. Saya ada tai cicak basuh, saya ada tai cicak basuh. Kalau yang kering cukup dibuang saja, karena itu termasuk najis yang dimaafkan. Nah, itu najis-najis yang dimaafkan. Nah, itu saja. Kita percepat saja. Maka hal-hal seperti ini semuanya dimaafkan. Cukup selesai masalah najis. Jam 5:30, hampir 1 jam kita ngaji. Jadi besok masuk syarat sholat yang ketiga, yaitu menutup aurat. Seperti apa aurat itu? Jangan-jangan mukena ibu kenanya di sini. Dagu aurat atau tidak? Nah, kan ini itu perlu kajian.
Ada orang-orang kadang-kadang bukan aja di sini, di sini atau di sini. Nah, nanti kita bahas, insyaallah. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Allah. Ada saudara-saudara kita yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah, udah berapa lagi nak hujan bu? Panas ya. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, ya, didatangkan hujan yang berkah. Ada masalah, mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah dan kita diberi semua kesehatan untuk ibadah kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa awsi arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama bu. Allah. Apa bu? Ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Demikian ibunda semua, lebih 1 jam rupanya. Nggak sadar kita ya. Biasanya saya nyampaikan tausiah itu 30 menit, 40 menit.